Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang sebentar kami mau mendengar, kami mau merenungkan, dan kami mau supaya firman itu boleh menjadi satu bagian dari kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya mengerti, tapi kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Urapi setiap daripada kami Tuhan dengan kuasa daripada Maha Tinggi, yaitu kuasa daripada Roh-Mu, supaya kami mendapat berkat daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam satu topik yang menarik ya, mengenai khotbah Tuhan Yesus di bukit. Sebetulnya khotbah di bukit ini mulai pasal 5, mulai ayat 1 sampai pasal 7. Jadi bukan cuma sekedar 1-2 ayat ya, atau 10 ayat, satu perikop, tapi sampai 5, 6, 7 ya, 3 pasal. Tapi kita akan membahas bagian pertama, yaitu bagian mengenai 8 ucapan berbahagialah atau diberkatilah. Nah, kita akan melihat mulai Matius 5 ayat 1 dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Nah, ini dikatakan khotbah di bukit karena Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Nah, saudara tahu sebelum ini terjadi, yang kronologi dari semuanya adalah Tuhan Yesus memulai pelayanan setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan dia mengumpulkan murid, dan dia sudah mulai melakukan mukjizat. Tapi sebelum dia mengajar di bukit ya, melakukan pengajaran di khotbah di bukit, itu yang terjadi adalah Yohanes Pembaptis ditangkap, saudaraku. Jadi Yohanes Pembaptis itu ditangkap. Nah, kita semua masih ingat bahwa ketika Yesus mengajar maupun Yohanes Pembaptis mengajar, yang mereka katakan adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi mereka itu meminta semua bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, sedangkan kita tahu pada zaman Yahudi, Judaism ya, atau agama Yahudi itu mengajarkan hukum Taurat. Orang supaya mematuhi hukum Taurat, orang supaya menebus dosa, datang ke bait Allah dan membawa korban persembahan. Dan yang terjadi adalah mereka semua orang Yahudi itu merasa frustrasi. Karena apa, saudaraku? Karena tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Pastilah hukum Taurat, 10 hukum Taurat kan banyak perintah jangan, sehingga apa? Banyak dari mereka itu melanggar, dan standar pelanggaran mereka itu dipakai untuk membedakan antara kaum suku Lewi, orang yang merasa dirinya kayak rohani benar, dan orang yang penuh dengan dosa. Sehingga banyak dari orang-orang Yahudi itu meskipun mereka bekerja keras, mendapatkan penghasilan banyak, tapi dalam kehidupan mereka itu frustrasi, saudara. Karena mereka merasa mereka tidak mampu untuk bisa melewati hukum Taurat. Nah, Tuhan Yesus menawarkan pertobatan dengan menekankan pada kerajaan Allah. Yohanes Pembaptis pun demikian. Kerajaan Allah sudah dekat, berarti apa? Sudah mau datang, sudah hampir nyaris terjadi. Sehingga apa? Kita semua yang belum mengenal kerajaan Allah, belum tahu mengenai kerajaan, kita harus bertobat. Kalau Yohanes Pembaptis membaptis, Tuhan Yesus juga membaptis. Cuman di pengajaran ini Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran yang membuat orang-orang yang tadinya frustrasi itu merasa mereka mendapatkan jalan keluar. Ya, kita mulai baca ya. Tadi di ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini ucapan bahagia yang pertama. Jadi kalau di hukum Taurat dikatakan jangan melakukan ini, jangan berbohong, jangan. Nah, kalau di pengajarannya Tuhan Yesus di atas bukit ini, malah Tuhan itu memberikan satu jalan keluar. Oh, kamu akan berbahagia, kamu akan diberkati kalau begini. Jadi bukan berbahagia atau diberkati bukan hanya sekedar melakukan hukum Taurat seperti yang hukum Taurat katakan berkat dan kutuk ya. Dikatakan bahwa kalau kita melakukan hukum Taurat kita akan diberkati, kalau kita melanggar hukum Taurat kita dikutuk. Enggak. Tapi dengan mengajarkan ucapan berbahagia 8 ini menunjukkan apa? Bahwa ini adalah etika kekristenan. Nah, etika kekristenan itu ketika kita melakukan etika itu dalam kehidupan kita, maka kita akan berbahagia.
Jadi kebahagiaan itu berasal dari dalam hati kita, bukan dari luar, bukan dari kita kalau berusaha cari uang sebanyak mungkin, bawa korban persembahan terus dibawa ke bait Allah terus kita bisa berbahagia, enggak. Atau kita bisa mencapai sesuatu yang luar biasa sehingga orang lain memuji terus kita bahagia, enggak. Atau karena kita kaya, ganteng, cantik kita berbahagia, enggak. Tapi bahagia itu dari dalam diri kita sendiri. Ucapan berbahagia pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Dikatakan yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, kita semua tahu mereka mengajarkan mengenai kerajaan sorga sudah dekat. Otomatis kita harus bertobat. Nah, Tuhan ngomong, salah satunya bertobat adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah berarti apa, Saudara? Miskin di hadapan Allah itu berarti kita ini merasa kita itu butuh Tuhan. Kita itu sangat membutuhkan campur tangan dan kehadiran Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa campur tangannya, kita itu tidak ada apa-apanya. Karena kita tentunya semua tahu, dan mereka juga semua tahu, orang Yahudi itu cerita mengenai bagaimana Adam itu jatuh dalam dosa, dan karena dosa keturunan itu, maka semua orang berdosa. Mereka diusir dari kerajaan Allah. Mereka terpental dari kerajaan sorga, diusir dari Taman Eden, keluar jauh dari hadirat Allah. Mereka kalau bertobat atau ingin ketemu Allah, mereka sembah korban persembahan datang ke bait Allah. Tapi di sini Tuhan Yesus langsung memberikan solusi seperti ini. Kalau hati kita ini penuh dengan satu rasa yang menyatakan bahwa Tuhan, aku butuh Engkau, Tuhan, aku tidak bisa tanpa Kau, aku ini tidak ada apa-apanya tanpa Kau, aku ini miskin di hadapan-Mu. Maka itu bisa menjadi, katakan, mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Salah satu dari syarat yang menyatakan bahwa sikap hati kita itu bisa membuat kita ini menjadi bagian dari kerajaan sorga. Atau dikatakan kalau di Roma dikatakan bahwa orang yang beriman percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan dikaruniai materai Roh Kudus, dan oleh karena karunia materai Roh Kudus itu, maka mereka bisa memanggil Allah sebagai Abba, Bapa. Ya. Ini salah satu etika Kristennya adalah untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi anak kerajaan sorga. Ya, yang punya kerajaan sorga kan anak kerajaan sorga. Kita ini salah satunya harus punya sikap hati yang benar, yaitu apa? Miskin di hadapan Allah. Betul-betul membutuhkan Allah. Tidak sombong, tidak merasa dirinya rohani, tidak merasa dirinya kuat, benar. Tapi kita selalu merasa bahwa kita ini butuh dan miskin di hadapan Allah. Itu ucapan berbahagia yang pertama. Yang kedua, berbahagialah ayat 4, orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, dikatakan kenapa berduka cita terus dihibur? Karena ini mengacu kepada Yesaya 61 ayat 2, dikatakan untuk memberitakan rahmat Tuhan, tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Jadi ini berbicara mengenai orang yang merasa dirinya berdosa, berduka cita karena dosa-dosanya, dan mau bertobat. Ya, jadi bukan sekedar berduka cita terus ngeres ulo, istilahnya sedih, tetapi pernyataan berduka cita ini mengarah kepada menyesal kalau telah melakukan dosa, sehingga dosa itu membuat kita terpental jauh daripada Allah. Dan mereka, orang-orang yang seperti ini, akan diberkati Tuhan, akan berbahagia karena mereka akan dihibur oleh Tuhan. Karena orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang hidup dalam pertobatan, orang-orang yang sadar akan ketidakmampuannya untuk melakukan hukum Taurat, yang butuh Tuhan, mereka itu nantinya akan mendapatkan penghiburan ketika Yesus Kristus datang untuk kedua kali, ketika kerajaan Allah itu hadir. Jadi sebetulnya ucapan berbahagia ini mengingatkan kepada mereka yang mendengar. Ya, siapa yang mendengar? Mereka mendengar itulah orang-orang yang frustrasi, yang dalam kehidupannya frustrasi, terus mereka sebetulnya mau tobat. Mereka mendengar Yohanes Pembaptis, tapi tahu-tahu Yohanes Pembaptis ditangkap di penjara. Ya, mereka stres semua. Terus mereka itu mau untuk bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Dan mereka, ketika mereka berusaha untuk melakukan hukum Taurat, 10 perintah Allah, mereka selalu gagal dalam melakukannya. Dan mereka melihat ada seorang guru yang banyak melakukan mujizat. Sebetulnya banyak dari mereka itu datang pada Tuhan Yesus itu mengharapkan mujizat. Tapi saat ini Tuhan Yesus mengajar mengenai khotbah di bukit, mengenai ucapan berbahagia. Dan itu
membuat mereka akhirnya berusaha mendengar, dan Tuhan menyampaikan kepada mereka bahwa mereka-mereka yang mau mendengar dan melakukan firman Allah, mereka akan menjadi identitasnya diperjelas ya, menjadi yang punya kerajaan surga atau warga kerajaan surga. Jadi berbicara kepada orang-orang ini, Tuhan Yesus mengingatkan mereka, kamu kalau mau jadi warga kerajaan surga, kamu kalau mau identitasmu jelas, kamu harus melakukan ini. Nah, ini poin keduanya adalah berduka cita. Karena apa? Berduka cita karena dosa-dosa kita semua. Artinya apa? Kita harus hidup dalam pertobatan. Karena orang yang seperti itu mereka nantinya akan dihibur. Orang-orang yang bertobat, mereka akan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan diselamatkan pada waktu Yesus nanti datang untuk kedua kali. Dan mereka akan menjadi warga kerajaan sorga. Ya. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, ini sangat menarik, saudaraku. Lemah lembut di sini bahasa Inggrisnya meek, atau kita kalau lihat seperti yang dikatakan lemah lembut adalah Musa adalah lemah lembut. Kenapa Musa dikatakan lemah lembut? Bukan berarti dia itu tidak tegas ya. Tapi salah satunya adalah karena dia rendah hati. Meskipun dia menjadi pemimpin di Israel, tapi bukan karena dia menjadi pemimpin terus dia menjadi sombong. Sama seperti saudara dan saya dipilih menjadi anak-anak Allah, bukan karena kita ini anak-anak Allah, anak-anak kerajaan surga, terus kita harus menjadi sombong. Kita harus tetap mau mendengarkan dan menuruti pimpinan daripada Allah. Bahkan satu dari contoh kelemah lembutannya yang ditunjukkan oleh Musa itu adalah ketika dia di bilangan 12 dia itu dimaki ya, dikatakan dimaki, dikatai oleh kakaknya Harun dan Miriam. Itu karena apa? Karena dia melakukan kesalahan dengan nikah dengan wanita suku Kus. Padahal dia sudah nikah, tapi dia nikah lagi wanita suku Kus, bukan dari orang Israel, satu, bukan dari suku Lewi, dua. Bahkan ini katakan orang suku Kus itu orang Ethiopia, orang hitam ya, orang kulit hitam. Ya memang sebagai imam mestinya tidak boleh kawin di luar sukunya sendiri. Ini apalagi di luar suku Israel. Itu salah, tapi dikata-katai oleh Miriam dan Harun. Dianggap dia tidak layak untuk jadi pemimpin. Nah, dia marah, dia tidak marah, Tuhannya yang marah. Tuhan marah sama Miriam sehingga Miriam akhirnya dikutuk kena penyakit kusta. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, misalnya kalau kita ini ya dikata-katain sama orang, terus orang itu karena mengata-ngatai kita, dia dihukum oleh Tuhan. Ya, kita tentunya akan ngomong, oh, ya salahmu sendiri kamu kok mengata-ngatai saya. Tapi apa yang Musa lakukan? Musa bahkan berdoa syafaat minta ampun sama Tuhan untuk Miriam. Tapi akhirnya Tuhan ngomong, biarlah dia semingguan di luar sampai dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Itu Musa masih mau minta ampun. Nah, itu gambaran dari kerendahan hati. Jadi meskipun sebagai seorang pemimpin, saudara dan saya dipakai Tuhan ya, sebagai orang Kristen, anak Tuhan, sebagai warga kerajaan surga, sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kita tidak boleh sombong, saudara. Kita tidak boleh semena-mena, tapi kita harus meniru teladan yang Tuhan berikan melalui Musa dan melalui Tuhan Yesus, bahwa kita masih butuh pimpinan Tuhan. Meskipun kita bisa, meskipun kita tahu, meskipun kita mampu melakukannya, tapi kita harus punya rasa yang lemah lembut. Ketika kita melakukan itu seperti Musa, apa yang Musa lakukan? Saudara semua tahu, dia yang dulunya dibesarkan di kerajaan Firaun, di raja ya, di istana raja. Mestinya dia itu kalau enggak usah cawe-cawe, enggak usah melok-melok, dia tuh bisa menjadi anaknya Firaun. Paling enggak orang kaya lah, orang terhormat, berpendidikan tinggi. Tapi karena dia menurut pimpinan Tuhan, dia taat sama Tuhan, dia mau meninggalkan itu semua dan bahkan merantau sama orang Israel sampai membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke Kanaan. Bahkan bukan dia yang masuk ke tanah perjanjian, tapi paling tidak dia menghantarkan sampai mendekati tanah Kanaan. Tapi apa yang dia lakukan semua dicatat di Alkitab. Sampai hari ini pun semua orang tahu bahwa Musa yang dengan kelemah lembutannya, dia itu berhasil untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dikatakan akan memiliki bumi, ya. Diberikan semuanya pada dia. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, ini gambarannya itu haus dan lapar ya. Saudara masih ingat Mazmur Daud yang mengatakan seperti rusa yang haus
dan rindu akan aliran sungaimu. Itu gambarannya itu di padang gurun, saudaraku. Itu memang sumber mata air itu enggak banyak. Biasanya ada beberapa tempat yang merupakan tempat di mana ada sumber mata air sehingga apa? Semua binatang buas, binatang biasa itu semua berusaha untuk minum di tempat itu. Dan biasanya kalau binatang buas mereka selalu menjaga karena mereka mendapatkan mangsanya di tempat itu juga. Tapi kalau seperti rusa, mereka itu tidak berani minum. Mereka itu akan menunggu saat di mana nanti menjelang matahari terbenam gelap, ya. Mereka itu menunggu sampai sudah mau gelap mereka baru lari. Saudara tahu temperaturnya di padang gurun itu 51 derajat. Nah, hari-hari ini loh 41, 39, 40 itu kita sudah terasa gerah, panas sekali. Rasanya tenggorokan haus terus kepingin minum ya. AC ini kok kerasnya enggak terasa. Tidur rasanya kok masih sumuk gitu ya. Itu 51 derajat. Tapi dia tuh enggak berani minum. Karena apa? Dia lihat masih ada buaya, masih ada kuda nil, masih ada singa ya. Saudara bisa bayangkan ya. Ada hyena, macan tutul. Nah, itu dia tuh menunggu sampai begitu dia lihat ada luang kosong, dia tuh lari sampai ke mata air dan minum dan cepat dia keluar lari lagi. Nah, itu perasaannya itu seperti itu. Jadi Tuhan itu minta kita itu mempunyai rasa yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ketika kita bisa memiliki rasa lapar dan haus seperti itu, saudara, maka kita akan dipuaskan. Kita tidak mengerti, kita minta Tuhan, saya tidak mengerti. Kadang-kadang saya juga kalau sudah punya tugas melayani ya, mau rekaman untuk online ya, mau khotbah di mana itu saya doa sama Tuhan. Istri saya doa sama Tuhan, tanya Tuhan kita harus memberitakan apa. Itu Tuhan tidak pernah tidak memberikan jawaban kepada setiap rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita melakukan itu, ketika kita seperti rusa tadi, betul-betul mencari sumber daripada kebenaran, yaitu apa? Yesus Kristus sendiri. Maka dia akan memuaskan rasa haus, rasa dahaga yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan minta sebagai pengikut Kristus ya, orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus sampai naik ke khotbah di bukit ini, mereka itu kan mengikut semua. Tidak peduli orang Yahudi, non-Yahudi, mereka mengikut Yesus. Nah, sebagai pengikut Yesus, ajaran-ajaran dari berbahagia, 8 ucapan berbahagia ini merupakan etika untuk kita semua, pengikut Kristus atau Kristen. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi Kristen yang benar. Kristen yang seperti yang Tuhan mau. Kita harus punya rasa haus dan lapar akan kebenaran. Yaitu apa? Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tapi dalam konteks perjalanan hidup kekristenan kita, banyak dari kita ini tidak boleh cuma seperti, oh ya sudah kalau minggu ke gereja, nanti hari biasa kerja, ya sudah seperti itu. Tidak, sir. Tapi kita harus betul-betul sama Tuhan itu kayak ngonek gitu ya. Kayak orang, ya saya bisa membayangkan bahwa mereka-mereka yang sampai mau ikut sama Tuhan Yesus naik ke bukit itu bukan cuma orang-orang sekedar yang cuma hari Minggu ke gereja, enggak. Tapi mereka itu punya satu kerinduan, punya kehausan akan kerajaan Allah. Tapi mereka itu enggak ngerti gimana cara. Demikian pula saudara dan saya. Kita itu punya kerinduan, punya kehausan dari dalam lubuk hati kita. Kita tahu bahwa ada something missing, ya, sesuatu yang hilang, kosong dalam hidup kita. Dan kita harus mencari jalan supaya kita bisa mengisi kosongan itu. Nah, ketika kita mencarinya di dunia, kita tidak ketemu. Tapi kalau kita menemukan Yesus yang adalah sumber kebenaran, maka kita akan dipuaskan, saudara. Ya, berikutnya ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, ini bicara mengenai firman Tuhan, hukum utama daripada kekristenan, yaitu mengenai kasih. Bagaimana kita tuh harus mengasihi dia dengan segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita, segenap jiwa kita, dan juga mengasihi sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, mempraktekkan kemurahan ini tidak gampang. Bukan kasih karunia, tapi ini kemurahan. Murah hati itu tidak gampang, saudara. Ya, seringkali kita tuh kalau hidup di dunia, ajaran dunia kan seperti ini.
Mata ganti mata, kuku ganti kuku. Kamu kalau nampar saya, tak tampar kembali, balik, bahkan 2 kali lipat. Ya. Tapi Tuhan tidak mengajar seperti itu. Tuhan mengajarkan kalau kamu tampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Karena apa? Karena itu menunjukkan kemurahan hati. Ya, saudara dan saya harus mengerti bahwa kita semua bisa hidup sampai hari ini beriman. Itu karena kemurahan daripada Tuhan semata-mata. Tanpa kemurahan Tuhan, maka kita semua tidak ada yang bisa di sini. Tidak ada satupun dari kita yang bisa lewat daripada hukum Taurat. Ya, 10 hukum Taurat dijabarkan menjadi 613. Hukum sipil, hukum liturgi, dan hukum moral. Itu kita melanggar satu itu upah dosa adalah maut. Tidak ada satupun kita yang lolos dari situ. Oleh karena itu, mari kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai bagian dari etika kekristenan kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Yaitu apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena ketika kita murah hatinya, sama seperti kita menabur sesuatu, kita akan menuai juga apa yang kita tabur. Bahkan kita menuainya berlipat kali ganda. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, itu ayat ke-7. Ayat ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, penting sekali, saudara, untuk kita itu bisa tulus, memiliki ketulusan, memiliki kesucian itu suatu kekudusan di dalam kehidupan kita sehingga apa? Sehingga dikatakan berbahagialah suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tanpa kesucian hati kita, tanpa kemurnian hati kita, maka kita tidak akan bisa melihat Allah. Banyak dari kita mungkin beribadah ke gereja hari-hari ini ya. Mungkin zaman dulu banyak dari orang beribadah ke bait Allah. Tapi ketika mereka tidak suci, hatinya tidak tulus, mereka punya motivasi, mereka ingin sesuatu dari Tuhan. Kayak seperti, kalau aku begini, aku nabur nanti dapat berlipat kali ganda. Aku melakukan ini nanti Tuhan membalas. Nah, itu kita itu tidak kudus ya, tidak suci. Kita punya motivasi. Itu dikatakan motivasi kita itu membuat kita tidak bisa ketemu sama Allah. Ya. Yang Tuhan mau adalah sikap hati kita yang tulus, yang suci, yang kudus, yang benar. Supaya ketika kita datang menghadap Allah, Tuhan itu melihat hati, bukan melihat pakaianmu, bukan melihat berapa besar persembahanmu, bukan melihat kepandaianmu, bukan melihat kecantikanmu, kegagahanmu, jasamu, tapi Tuhan melihat hatimu. Ketika kita membawa hati yang suci, dipenuhi oleh ketulusan dan kekudusan kepada Tuhan, ya, maka kita akan bertemu dengan Allah. Allah akan menghadirkan hadirannya dalam kehidupan saudara dan saya. Kesembilan, berbahagialah orang yang membawa, ayat 9 maksudnya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, memang pada zaman itu kedamaian atau wholeness ya, keutuhan, shalom itu sesuatu yang sangat penting karena banyak orang tidak sejahtera. Mereka mungkin orang Yahudi kan kita terkenal adatnya orang pekerja keras ya, orang pandai, bisa cari duit. Banyak dari mereka menjadi orang sukses. Bahkan Raja Herodes pun yang ditaruh sebagai pemimpin untuk suku orang Yehuda, itu pun sampai berusaha mengambil hatinya orang Yahudi karena mereka ini rata-rata orang berhasil, orang kaya. Tapi ketika mereka dijajah oleh bangsa Romawi dan mereka tuh tahu bahwa Mesias akan menyelamatkan mereka, mereka tuh kepingin ketemu gitu loh. Dan selama itu belum ada jawaban, itu kayaknya mereka tuh selalu mengharap, mengantisipasi bahwa nanti akan ada orang yang membawa damai, shalom. Itu membuat keutuhan dalam kehidupan mereka secara keseluruhan. Sehingga mereka banyak yang resah, banyak yang sampai ya itu mau ikut sama Tuhan Yesus. Ada nabi yang datang yang luar biasa. Maka Yesus dikadang-kadang sebagai Mesias yang akan datang. Mereka semua mencari, mengikuti, mendengar ya, belajar ya. Nah, Tuhan mengingatkan kita harus membawa shalom itu kepada mereka, membawa damai. Ya, kalau sebetulnya dalam kehidupan yang bisa membawa damai itu apa? Apakah uang? Enggak. Apakah kedudukan? Oh tidak. Kekuasaan? Oh lebih-lebih enggak. Tapi damai sejahtera sesungguhnya adalah apa?
adalah kehadiran dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam semua aktivitas kita. Maka saudara dan saya hari ini mungkin pada waktu itu mereka semua tidak ngerti. Dan mereka hanya bisa meraba bahwa iya memang kita harus membawa damai, membawa keutuhan untuk kehidupan orang-orang sekitaran kita. Itu adalah salah satu etika sebagai orang Kristen. Tapi kita hari ini tahu bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah apa? Kita harus menghadirkan Tuhan dalam setiap perkara dalam hidup kita, maupun perkara dalam hidup saudara-saudara sekeliling kita. Jadi apa? Ya, selalu beritakan Yesus. Selalu hadirkan dia dalam setiap urusan, dalam setiap perkara. Kadang-kadang banyak perkara yang mungkin kelihatannya simple, tidak perlu, wah gitu aja doa. Loh, enggak. Justru Tuhan kepingin supaya kita menghadirkan dia. Karena kita tuh tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak mungkin tahu apa yang terjadi besok. Ya, kita bisa merencanakan ini, bisa merencanakan itu, tapi kita tidak akan tahu. Tapi kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Maka Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan bukan Tuhan yang diam, saudara. Tuhan bukan Tuhan yang tidak ikut campur tangan. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita itu hidup, saudara. Ya, oleh karena itu, ayo bawa. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang di mana-mana selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Setiap perkara, setiap urusan, hadirkan Tuhan. Oh, mungkin hanya makan. Oh, kamu kelihatannya sepele ya. Banyak orang mati tersedak, saudara. Gara-gara makan. Durinya masuk di kesedak meninggal. Oh, banyak sekali orang keracunan makan. Itu di luaran kan banyak berita orang-orang keracunan karena makanan. Saudara kalau berdoa menghadirkan Tuhan dalam setiap perkara, saya percaya Roh Kudus akan mengingatkan saudara untuk tidak sampai terjadi. Terjadi pun saudara tidak akan terlalu parah kalau sampai keracunan. Nah, itu yang Tuhan mau. Salah satu etika orang Kristen yaitu membawa damai. Ya. Yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kenapa Tuhan sengaja menaruh ini pada poin yang terakhir? Karena apa? Karena Yohanes Pembaptis baru ditangkap. Baru ditangkap oleh Herodes karena dia memberitakan Injil. Ya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, Tuhan mengingatkan saudara dan saya, jangan khawatir kamu kalau dianiaya, jangan khawatir kamu kalau disiksa, ya dicela, difitnah oleh karena kebenaran, oleh karena ikut Yesus, oleh karena memberitakan kerajaan surga. Karena upah saudara dan saya akan besar. Bersukacitalah, bahkan dikatakan ayat 12, dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Supaya apa? Supaya mereka semua yang karena bingung, panik, dulunya ikut Yohanes Pembaptis, tahu-tahu Yohanes Pembaptis ditangkap, terus sekarang berusaha ikut Yesus, terus mendengar, supaya mereka semua mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan menjamin setiap daripada kita supaya kita tidak khawatir, tidak usah bingung, tidak usah takut kalau kita dicela, dianiaya, difitnah, segala yang jahat, karena kita membela Dia. Saudaraku, khotbah di bukit dimulai Tuhan Yesus dengan ucapan berbahagialah, untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa ada etika kekristenan yang ketika kita melakukannya, maka hidup kita akan baik-baik saja. Bahkan nanti di khotbah-khotbah berikutnya dikatakan Tuhan datang tidak untuk menghapus hukum Taurat. Jadi apa yang Tuhan ajarkan barusan, 8 ucapan berbahagia, bukan menghapus hukum Taurat, tapi mengenapi supaya apa? Supaya kedatangan Yesus itu membuat saudara dan saya telah mengenapi hukum Taurat dengan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita renungkan, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami menerima berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus
yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita, yang akan melindungi, memberkati, menaungi, merubah setiap daripada kita, mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.